Terdengar, Bu. Oke, Bu Indri mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik semua ya. Ya. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa yang mau memimpin doa? Yang mau sukarela mimpin doa siapa? Kan, Mifa, silakan. Kalau mau berbicara, mikrofonnya dinyalakan. Silakan, Mbak Silva, mau mimpin doa? Silakan. Enggak, Bu. Ayo, siapa yang mau mimpin doa? Mas Arya mungkin? Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Dinia ya sudah memimpin doa. Nah, pada kesempatan siang hari ini ya, Bu Indri akan mengadakan layanan bimbingan kelompok. Nah, yang kemarin kita sudah melakukan layanan bimbingan klasikal ya. Oke. Nah, Bu Indri mau tanya nih, bimbingan kelompok itu apa? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak bimbingan kelompok itu apa? Arya? Nggak tahu, Bu. Belum tahu? Oke, bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Ya, nanti topik yang akan Ibu bahas itu tentang bakat dan minat. Ya, karena Ibu melihat bahwa banyak sekali di antara kalian itu masih banyak yang ragu dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Gitu ya. Nah, supaya lebih akrab ya, kalau kata pepatah itu nggak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang Bu Indri pengen nih perkenalan dulu ya dari Mbak Mifa. Perkenalkan nama, hobi, sama cita-cita. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Mifa Zara Anggita. Hobi saya berenang dan cita-cita saya menjadi dokter. Oke, bagus sekali ya cita-citanya. Silakan Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Kiki Prakoso. Hobi bermain bola dan cita-cita menjadi sepak bola. Oke, menjadi pemain sepak bola ya. Mau kayak Ronaldo ya. Oke, sekarang Mbak Gilang. Mas Gilang kok Mbak Gilang? Mas Gilang. Gilang, Tante Gilang. Mas Gilang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Satria Nugroho. Hobi bermain sepak bola, cita-cita pengusaha yang sukses. Wah, amin. Mudah-mudahan cita-cita baik kamu bisa terwujud ya, Mas Gilang. Baik, sekarang Mbak Nung Silva. Nama saya Nusyilva Paranisrina. Hobi membaca, cita-cita pramugari. Jadi pramugari. Berarti nanti sering sering terbang-terbang ya naik pesawat ya. Iya, baik domestik maupun ke internasional. Wah, luar biasa. Oke, sekarang Mbak Dizati, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumandas Embunzati Alkais. Hobi saya membaca dan cita-citanya menjadi psikolog. Oke, psikolog. Ya, bagus. Lanjut. Dinia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumandas Embunini Alkais. Hobi saya membaca dan cita-cita saya menjadi seorang penulis. Oke, jadi penulis ya, bagus sekali. Biar nanti kalau suka nulis-nulis nanti bisa jadi buku, bukunya juga bisa diterbitkan. Nah, itu bisa jadi money ya, uang yang banyak. Baik sekali anak-anakku, ya. Tadi sudah perkenalan nih. Nah, sekarang itu adalah sebentar. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ya ada yang namanya asas-asas. Jadi asas-asas ini harus kita terapkan di sini ya. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan itu berarti kamu bersedia untuk mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini. Apa kalian siap? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Dan ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan berarti apa? Asas keterbukaan adalah semua nanti pendapat-pendapat yang kalian kemukakan di sini itu bersifat terbuka. Ya, begitu. Kemudian ada asas kekinian. Jadi pendapat-pendapat kalian yang nanti kalian utarakan itu mengenai permasalahan yang terkini gitu ya, yang up to date gitu ya. Kemudian kenormatifan. Jadi pendapat yang nantinya kalian kemukakan itu sesuai dengan norma-norma yang ada yang kita anut sekarang. Gitu ya. Baik, tadi sudah perkenalan. Kemudian sekarang untuk mencairkan suasana nih ya, biar nggak tegang gitu ya. Bu Indri ada sedikit permainan nih. Oke, ya. Mas Gilang, Mas Arya, Mas Ardian, siap ya? Coba kameranya dinyalakan. Bu Indri pengen lihat reaksinya kalian ya pada saat Bu Indri menyanyi. Nah, ini butuh konsentrasi kalian ya. Bu Indri kasih contoh dulu ya. Ya. Begini. Kalau kau suka beka tepuk tangan. Kalau kau suka beka tepuk tangan. Kalau kau suka beka, mari kita lakukan. Kalau kau suka beka tepuk jidat. Kalau Bu Indri bilang jidat, berarti kamu harus pegang jidat kamu. Jadi Oke, kamu Bu. jangan melihat gerakannya Bu Indri. Ya, Ya, bisa kan? bisa. Paham ya? Oke. Nah, iya. Baik, ini butuh konsentrasi. Oke. Nah, sekarang mulai ya Bu Indri ya. Kalau kau suka beka tepuk tangan. Kalau kau suka beka tepuk tangan. Kalau kau suka beka, mari kita lakukan. Kalau kau suka beka tepuk telinga. Baik ya. Iya. Ini Mas Ardian, Mas Gilang, Bu Indri nggak bisa lihat gerakannya kamu nih. Ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Mau? Oke. Ya. Kalau kau suka beka tepuk tangan. Kalau kau suka beka tepuk tangan. Kalau kau suka beka, mari kita lakukan. Kalau kau suka beka tepuk jidat. Yo, Mas Gilang itu belum fokus ya.
Iya, Jangan yang ngelamun. lain. Oh, ngelamun ya. Jangan ngelamun dong. Siang-siang ngelamun nanti ada sesuatu ya. Ya, baik. Yang lain Udah cukup bersemangat dengan nyanyian tadi? belum. Oh, Udah, Bu. belum. Belum Udah. semangat? Sudah ya? Sudah berkeringat ya? Bu Indri, ini sudah berkeringat ini. Belum, Bu, malah dingin, Bu. Oh, malah dingin. Mas Arya malah dingin. Mas Arya hidupnya di mana nih? Di pegunungan atau di mana? Di laut. Ya. Baik anak-anak, pada siang hari ini ya, topik yang kita bahas adalah tentang bakat dan minat. Bu Indri mau tanya nih, bakat itu apa? Minat itu apa? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Ya, silakan Mbak Dinia. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Nah, kalau pengertian minat juga memiliki arti sebagai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan beberapa kegiatan. Oke, jawabannya bagus sekali ya. Silakan. Ada yang mau menambahkan? Mas Ardian? Mas Arya? Artian izin sholat, Bu, katanya, Bu. Mbak Nung Silva mungkin? Enggak ada, Bu. Saya, Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya, cita-cita, keinginan, atau impian di masa depan yang ingin dicapai dan harus diperjuangkan untuk meraih cita-cita. Oke, Kemampuan yang dimiliki sejak lahir dan minat sesuatu keinginan yang harus dilatih. betul ya. Terima kasih Mbak Zati atas penjelasannya. Ada lagi? Nggak ada, Bu. Kira-kira kali Mas Arya? Kagak ada. Oh, udah. Oke. Nah, kira-kira kalian sudah tahu bakat minat kamu belum? Bunda mau tanya. Bandung Silva, coba Bunda tanya, kamu punya bakat apa? Biasanya kalau bakat itu dari lahir. Kamu udah suka apa nih sekarang-sekarang ini? Belum tahu? Belum. Belum tahu. Mas Gilang? Belum tahu, Bu. Belum tahu juga. Mas Arya? Bakat dari lahir, Bu. Iya, kira-kira apa? Bakatnya apa nih? Kalau sepak bola itu termasuk bakat atau minat ya? Itu minat. Minat ya. Oke, Mbak Mifa? Memasak, Bu. Memasak. Oh, bantuin mamahnya ya. Iya. Ya. Itu bakat atau minat, no? Bakat. Bakat ya, bakat bisa masak. Sama Bu Indri juga punya bakat masak. Walaupun nggak diajarin ya kita bisa tumbuh sendiri ya. Bisa dengan sendirinya otodidak gitu ya. Mbak Disati mungkin punya bakat apa? Menggambar, Bu. Gambar, oke. Mas Ardian belum hadir. Dan izin. Masih sholat ya. Mbak Dinia mungkin bakat dan minatnya apa? Bakat saya menulis. Ya, minatnya Minatnya membaca. baca. Oke, berarti kalian udah sedikit lebih tahu ya perbedaan antara bakat dengan minat ya. Oke, tapi kadang masih ada tuh anak-anak yang masih bingung ya, apalagi di kelas 9 ya, kita akan melanjutkan ke studi lanjut. Nah, itu bisa disesuaikan dengan bakat minat kita. Nah, maka dari itu eh di topik ini Ibu membahas bakat minat ya. Jadi kamu lebih tahu tentang bakat minat yang kamu miliki. Nah,
Bu Indri jelaskan, bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek ya dibandingkan dengan orang lain. Namun hasilnya justru lebih baik ya. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir itu ya. Biasanya dari kalau bakat itu dari kecil itu sudah muncul gitu ya. Nah, jenis-jenis bakat sendiri itu ada berbagai macam ya. Ada yang tahu jenis-jenisnya? Ya, ada bakat umum, ada bakat khusus ya. Oke. Apa Mbak Mifah? Mbak Mifah mau berbicara? Enggak. Enggak. Bakat umum itu merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang memiliki ya. Kalau khusus itu kemampuan yang berupa potensi khusus artinya tidak semua orang memiliki. Misalkan kayak bakat seni ya. Bakat seni, terus pemimpin, penceramah itu ya, pendakwah ya. Kemudian ada juga olahraga. Ya, biasanya kalau bakat seni itu biasanya eh, dari turunan orang tua ya. Biasanya kalau orang tuanya punya jiwa seni, putra-putrinya ada yang menuruni ya, gitu ya. Nah, selain bakat khusus, ya, selain itu bakat khusus antara lain ada bakat verbal, bakat numerikal ya, bakat skolastik, gitu ya. Ada bakat abstrak juga ya, bakat mekanik, bakat relasi ruang, bakat kecepatan ketelitian. Kemudian ada bakat bahasa. Itu tadi ya yang suka baca-baca ya bisa tuh tumbuh dengan bakat tersebut. Nah, sekarang pengertian minat. Tadi minat suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Nah, jenis minatnya itu sendiri ada minat profesional, ada minat komersial, dan ada minat kegiatan fisik gitu ya. Kalau minat profesional itu adalah minat keilmuan ya, seni dan kesejahteraan sosial. Kemudian minat komersial itu pada pekerjaan dunia usaha jual beli ya, ada yang suka dengan usaha jual beli ya. Kita punya modal banyak, kita punya bakat itu, saya yakin pasti berhasil ya. Ada periklanan, kemudian akuntansi, kemudian kesekretariatan. Kemudian ada minat kegiatan fisik, mekanik, kemudian kegiatan luar. Ya. Nah, sekarang Bu Indri mau bahas tentang faktor-faktor ya, faktor-faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat. Kira-kira apa? Faktor-faktor yang bisa mendukung bakat dan minat kamu. Coba. Faktor bawaan, Bu. Ya, betul. Ada lagi? Ada lagi? Faktor kepribadian. Faktor kepribadian. Bagus. Apalagi? Faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Kemudian, faktor itu ada dua ya. Kalau faktor itu faktor intern sama ekstern. Kalau tadi yang bawaan berarti masuknya faktor Intern. intern. Kalau tadi lingkungan berarti faktor ekstern. Iya betul ya. Kalau faktor kepribadian juga masuknya ke faktor intern gitu ya. Ada faktor ekstern dari keluarga juga ya. Kalau misalkan dari keluarga kita nggak mendukung nih, nggak mendukung
bakat dan minat kita, aduh sayang sekali ya. Iya, nanti tidak bisa berkembang. Nah, itu makanya butuh dukungan dari orang tua kita. Itu, ya. Ini masih lemes ya? Udah siang ya? Udah ngantuk? Ngantuk? Apa udah Ya, lapar? Hah? Pas sudah lapar. Oke. Bu Indri ada permainan lagi nih. Permainan lagi. Kalian Berhadiah enggak? perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Berhadiah enggak? Nah, hadiahnya nanti ya kalau ketemu ya. Nah, Deal. kalau Bu Indri megang kepala, Bapak, kalau Bu Indri bilang Bapak, kamu megang kepala. Kalau Bu Indri pegang ibu, kamu pegang telinga, telinga. Kalau Bu Indri pegang anak, kamu pegang Bibir. apa ini? Dagu. dagu, Nah, oke. Kalau mau berbicara, tolong mikrofonnya diaktifkan dulu. Mikrofonnya diaktifkan, ya. Nanti suaranya nggak muncul. Ya, Dengar diaktifkan gak, Bu? semua mikrofonnya. Aku dengar gak? Kemudian juga, nah mikrofonnya dinyalakan semua. Oke, siap ya? ya, Bu. Iya. Bapak, Ibu, anak, Bapak, Ibu, anak, Bapak, anak, Bu. Oke ya. Bagus. Berarti kalian masih konsentrasi ya. Oke, tepuk tangan anak-anak. Tangan untuk semangatnya hari ini ya. Baik. Yang lain, Iya, Mas Arya nggak ikut-ikutan ini. Bu. Ya, tadi sudah ada faktor ya, faktor-faktor yang bisa mendukung bakat minat kalian ya. Kemudian selain faktor itu apa lagi ya? Kira-kira supaya bakat minat kalian itu bisa berkembang, itu caranya bagaimana? Ada yang tahu? Perlu adanya keberanian, Bu. Keberanian, kemudian apa lagi? Kepercayaan diri. Percayaan diri. Apa lagi? Mbak Mifa, Mbak Silva, ini yang laki-lakinya kok nggak pernah jawab ya? Kemana suaranya ini ya? Ada lagi? Nah, cara mengembangkan bakat dan minat tadi seperti yang sudah disampaikan sama Mbak Dinia dan Miss Tisati ya. Yang pertama ada perlunya keberanian. Ya, keberanian membuat kita itu mampu menghadapi tantangan, ya, tantangan atau hambatan. Ya, baik yang bersifat fisik maupun psikis ya, maupun kendala-kendala sosial lainnya. Nah, keberanian akan memampukan kita melihat jalan keluar yang berhadapan dengan berbagai kendala yang ada dan bukan sebaliknya kita takut dan melarikan diri ya secara tidak bertanggung jawab itu ya. Kemudian perlu didukung latihan. Betul tidak? Kalau Betul. misalkan bakat minat tapi misalkan ya Mbak Zizati suka baca, suka nulis ya. Tapi kalau nggak pernah latihan, nah itu kan, nah kita jadi eh bisa hilang tuh ya bakat dan minatnya, gitu ya. Latihan adalah kunci dari keberhasilan, betul kan? Nah, latihan di sini bukan saja dari segi kuantitasnya, tapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang kelihatan secara fisik, ya. Kemudian tadi perlu didukung lingkungan, ya. Lingkungan di sini tentu dalam arti yang sangat luas, ya, termasuk manusia, fasilitasnya, biayanya, ya, dan kondisi sosial lainnya ya misalkan kita punya bakat apa ya yang kira-kira membutuhkan biaya apa kalau seperti tadi seperti bakatnya Mas Arya tadi apa ya
Bermain sepak bola, Bu. Ah, main sepak bola. Kalau bermain sepak bola itu kan berarti kita butuh yang namanya Tuh. sepatu untuk olahraga, sepatu untuk bermain sepak bola. Apalagi sepatu yang untuk futsal, itu harganya kan lumayan kan? Ya, Nah, kalau tidak didukung dengan biaya, otomatis, nah bakat itu tidak akan tercapai, ya kan? iya. Iya, harus dibarengi dengan itu. Makanya walaupun eh, biaya, tapi pasti ya, pasti akan mendukung. Kemudian perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Di sini sekali lagi kita perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang ada. Kita kategorikan mana yang mudah diatasi ya dan mana yang sulit. Kemudian mulai dari memikirkan jalan keluarnya. Gitu ya. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang apa sih itu bakat dan minat. Kemudian tadi sudah tahu tentang jenis-jenisnya, ya. Kemudian tadi sudah tahu faktor-faktornya, gitu kan. Yang terakhir tadi ada cara mengembangkan bakat dan minat. Itu ya. Nah, anak-anak, eh Bu Indri mau memberikan kesempatan kepada salah satu atau dua anak tentang kesan dan pesannya dalam mengikuti kegiatan ini. Silakan. Setelah kalian menjalani kegiatan layanan bimbingan kelompok ini, kira-kira kesannya apa? Pesannya juga apa? Apakah kalian senang dengan kegiatan ini? Kemudian pesannya apa? Mungkin ada kekurangan atau apa? Ada yang mau menyampaikan? Mbak Nung Silva, bagaimana setelah melaksanakan kegiatan layanan ini? Senang, sebenarnya senang. Jadi lebih tahu Ya, tentang bimbingan konseling. iya, bimbingan khususnya bimbingan kelompok ya. Jadi punya wawasan, jadi lebih apa sih itu bimbingan kelompok tuh yang seperti apa? Gitu ya. Ya, Bu. Ada lagi Mas Arya, Mas Gilang, Mas Ardian, Mbak Disati, Saya Mbak Dunia mungkin? tahu cita-cita dan perbedaannya bakat dan minat. Jadi saya sangat senang bisa mengetahui perbedaannya cita-cita, bakat, dan minat. Baik. Ya. Ada lagi tambahan? Sudah cukup? Cukup, Bu. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Enggak ada. Oke, baik anak-anak. Untuk kegiatan layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini, ya, Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan dan apa yang tadi sudah teman-teman kalian sampaikan, ya, bisa bermanfaat, ya. Baik, sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan Mas Arya pimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Arya sudah memimpin doa. Baik anak-anak,
Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, seperti biasa, nanti ada evaluasi proses dan hasil yang harus kalian isi nanti di Google Form ya. Nanti Ibu kirim linknya di grup kelas kalian. Begitu ya? Ya, Ya, Bu. Bu. Iya. Baik. Sekali lagi Bu Indri terima kasih sekali atas waktunya, atas kesediaannya ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa melaksanakan bimbingan kelompok berikutnya. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Malam. Ya.